Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Rwita Saleh selaku penguji, Bapak Yusuf Wibisana selaku coach dan moderator, dan Ibu Dedek Alfikin selaku mentor, serta Bapak Ibu mentor yang lain, dan tidak lupa teman-teman sekalian. Izinkan di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erinda Diah Safitri. Saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi e-Puskesmas untuk pencetakan hasil laboratorium guna menghindari adanya potensi kesalahan interpretasi hasil laboratorium di UPTD Puskesmas Jatiluhur. Langsung saja di latar belakangnya, menurut Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 yang mengharuskan ASN mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak dan kedudukan dan peran ASN. Kemudian untuk profil instansi di sini UPTD Puskesmas Jatiluhur merupakan salah satu UPTD di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, di mana di pelayanan laboratorium berada di bawah penanggung jawab UKP. Untuk profil peserta sendiri sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan mengacu kepada Kemenpan RB Nomor 8 Tahun 2006. Untuk kerangka berpikir, di sini saya jelaskan dari besarnya saja. Untuk prosesnya berawal dari identifikasi isu ada 3, kemudian ditetapkan isu prioritas menggunakan metode USG, kemudian dicari penyebabnya dengan diagram fishbone, kemudian muncullah gagasan pemecahan isu, dari situ muncullah rencana-rencana kegiatan dan didapatkan suatu tujuan. Untuk lebih jelasnya terkait identifikasi isu yang ada di laboratorium UPTD Puskesmas Jatiluhur ada 3 yang saya ambil. Yang pertama yaitu adanya potensi kesalahan interpretasi hasil laboratorium. Di sini karena hasil laboratorium di Puskesmas masih manual menggunakan tulisan tangan, jadi adanya variasi tulisan tangan petugas, sehingga adanya nanti berdampak pada adanya potensi kesalahan interpretasi hasil laboratorium oleh dokter. Untuk isu kedua yaitu belum optimalnya pengelolaan BMHP atau reagen di laboratorium. Kondisi saat ini adanya reagen yang kadaluarsa ataupun terjadi kekosongan reagen sehingga laboratorium tidak dapat melakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk yang isu ketiga yaitu belum optimalnya pengelolaan data pasien laboratorium. Kondisi saat ini karena tidak semua pasien laboratorium terdata di sistem. Jadi ketika petugas ingin mendapatkan data, petugas merasa kesulitan untuk menarik data dalam waktu cepat dan akurat. Kemudian dari ketiga isu tadi ditetapkanlah satu isu utama, satu isu prioritas dengan metode USG. Didapatkanlah isu prioritasnya yaitu adanya potensi kesalahan interpretasi hasil laboratorium. Dari isu prioritas ini dicari penyebab-penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone. Didapatkan penyebab-penyebabnya antara lain variasi tulisan tangan petugas, belum ada petunjuk pengoperasian sistem, belum ada aturan pembaruan nilai rujukan hasil lab, belum adanya sarana pendukung, dan karena belum ada pengajuan printer. Dari berbagai penyebab ini tadi, muncullah gagasan kreatifnya. Gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan e-Puskesmas untuk pencetakan hasil laboratorium. Mengoptimalkan di sini dengan cara bagaimana, yaitu yang pertama membuat prosedur kerja pengoperasian e-Puskesmas karena selama ini belum ada prosedur kerja untuk pengoperasiannya. Yang kedua, membuat prosedur pelayanan laboratorium. Di sini mengharuskan pelayanan laboratorium menggunakan e-Puskesmas. Yang ketiga, membuat aturan evaluasi nilai rujukan hasil laboratorium. Yang keempat, membuat daftar nilai rujukan hasil laboratorium yang nanti tertera di hasil laboratorium. Dari gagasan kreatif tadi muncullah beberapa kegiatan. Di sini ada 6 rencana kegiatan. Yang pertama yaitu membuat prosedur kerja pengoperasian e-Puskesmas laboratorium. Tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan fasilitator e-Puskesmas, membuat draft prosedur kerja pengoperasian e-Puskesmas, dan berkonsultasi dengan pimpinan untuk finalisasi prosedur kerja e-Puskesmas. Diharapkan outputnya yaitu tersedianya prosedur kerja e-Puskesmas laboratorium. Dalam kegiatan ini juga terdapat nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi Puskesmas yaitu pelayanan kesehatan prima menuju masyarakat Jatiluhur dan Jatisari yang sehat dan mandiri, dan misi Puskesmas yang kedua yaitu meningkatkan akses masyarakat Jatiluhur dan Jatisari terhadap kesehatan yang berkualitas.
Kegiatan ini juga memperkuat nilai organisasi, yaitu inovatif dalam memberikan pelayanan dan terampil dalam bekerja. Untuk rencana kegiatan yang kedua, yaitu membuat prosedur pelayanan laboratorium dengan tahapannya, membuat draft prosedur pelayanan laboratorium dan berkonsultasi dengan pimpinan untuk finalisasi prosedur pelayanan laboratorium. Diharapkan outputnya yaitu tersedianya prosedur pelayanan laboratorium. Kegiatan ini juga terdapat nilai berakhlaknya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas yang kedua dan kelima, yaitu meningkatkan kualitas keterampilan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas, serta memperkuat nilai-nilai organisasi, yaitu inovatif dalam memberikan pelayanan dan terampil dalam bekerja. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu membuat aturan evaluasi nilai rujukan hasil laboratorium. Tahapan kegiatannya membuat draft aturan evaluasi dan berkonsultasi dengan pimpinan untuk finalisasi aturan evaluasi nilai rujukan hasil laboratorium. Diharapkan outputnya nanti tersedianya aturan evaluasi nilai rujukan hasil laboratorium. Dalam kegiatan ini juga terdapat nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas yang kedua dan kelima, serta memperkuat nilai organisasi, yaitu inovatif dalam memberikan pelayanan dan terampil dalam bekerja. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu membuat daftar nilai rujukan hasil laboratorium. Tahapannya yaitu mengumpulkan data nilai rujukan, membuat daftar nilai rujukan, dan berkonsultasi dengan pimpinan untuk finalisasi daftar nilai rujukan. Diharapkan outputnya nanti tersedianya daftar nilai rujukan hasil laboratorium. Di sini juga sama, terdapat nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta berkontribusi terhadap visi dan misi Puskesmas yang kedua, serta memperkuat nilai organisasi, yaitu nyaman dalam memberikan pelayanan. 4 kegiatan ini merupakan 4 kegiatan pokoknya yang kemudian setelah dijalankan untuk kegiatan yang 5, yaitu mengaplikasikan sistem e-Puskesmas untuk pencetakan hasil laboratorium. Di sini diharapkan outputnya yaitu hasil laboratorium yang dicetak dari sistem e-Puskesmas. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporannya. Diharapkan nanti ada pelaporan terkait keefektifan optimalisasi e-Puskesmas untuk pencetakan hasil laboratorium ini. Selanjutnya untuk rencana jadwal kegiatan ini dimulai dari minggu ke-4 Agustus itu dengan cara membuat 2 prosedur, yaitu prosedur pengoperasian e-Puskesmas dan pelayanan laboratorium. Di minggu pertama September juga membuat 2 dokumen, yaitu aturan evaluasi dan daftar nilai rujukan. Terus dimulai dari minggu ke-2 September sampai minggu ke-4 itu mengaplikasikan sistem e-Puskesmasnya, dan di minggu ke-4-nya sendiri nanti ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan efektivitas optimalan sistem e-Puskesmasnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Erlinda di stop screen. Ya. Oke, terima kasih Erlinda sudah mempresentasikan ya. Erlinda itu di Puskesmas Jatiluhur. Iya, saya kira Bu Ruwita Jatiluhur itu cuma ada di Purwakarta ya. Ternyata ada juga di Kota Bekasi ya. Ada, Pak. Ya, ini ternyata baru tahu saya Jatiluhur juga di Kota Bekasi. Baik, selanjutnya kepada Ibu Mentor, Ibu Titik, kita silakan untuk memberikan penguatan, tambahan informasi terhadap putrinya Erlinda Diah Sapitri. Mangga Bu. Ya, siap. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bu. Ya, yang terhormat Ibu Ruwita Saleh, yang terhormat juga Bapak Yusuf sebagai coach-nya juga sebagai moderator. Salam kenal, saya Titi. Iya Bu, sama-sama Bu. Sebagai mentor anak-anak saya, kebetulan kami dapat 5 dari ini Pak. Hari alhamdulillah, ini waduh Bu, alhamdulillah ya, tenaga segar. Ya, alhamdulillah anak-anak muda ini semangat untuk bekerja semuanya, mempunyai ide-ide yang cemerlang, sehingga pelayanan kami insya Allah lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Dan ini Erlinda kan analis nih, ada beberapa ide yang disampaikan tadi memang adanya seperti itu di Puskesmas kami. Tapi kami mempunyai aplikasi yang e-Puskesmas, yaitu dari pendaftaran sampai ke apoteker atau ke farmasi itu sudah melakukan menggunakan aplikasi itu. Cuma memang di
di labnya itu masih menggunakan manual, karena mungkin dengan manual itu akan lebih cepat untuk penginputan datanya langsung. Jadi ditulis secara manual, cuma dengan adanya manual itu akan ada kerugiannya juga. Untuk pembacaan hasilnya kemungkinan besar tidak sesuai dengan apa yang dituliskan, karena setiap orang penulisannya itu bisa terbaca dengan jelas ataupun tidak. Kebetulan Linda ini adalah punya ide dengan optimalisasi penggunaan e-pushnya, jadi nanti itu akan langsung menginput ke aplikasi itu dan langsung di print hasilnya. Kemungkinan besar juga kalau kami tidak memberikan tambahan tenaga untuk membantu dia juga membutuhkan waktu yang agak cukup lama, jadi nanti kami akan memberikan tenaga untuk bantu input ke komputernya atau ke e-pushnya, juga memberikan keperluan dia dengan printer. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan. Saya terima kasih banget, ide-ide yang disampaikan anak-anak itu sangat membantu untuk kemajuan pelayanan Puskesmas Jatiluhur yang ada di Kota Bekasi, Bapak, bukan ada di mana itu, di sana daerah Purwakarta. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Ruwita sebagai penguji dan Pak Yusuf juga sebagai coach. Masukannya kami tunggu juga. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Titik. Ini sama ya dengan Ibu Eva. Ini kebanggaan ya. Ada tambahan tenaga baru 5 orang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi ada tenaga, ada energi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tinggal di sekitarnya. Terima kasih Ibu Titik. Ini tambahan informasi dan penguatan.